Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, penuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI Kemnaker. Muhaimin Iskandar keluar gedung KPK setelah 5 jam menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Muhaimin menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Kemnaker pada tahun 2012 lalu. Muhaimin menyebut dirinya sudah menjelaskan secara rinci apa saja yang ia ketahui soal kasus korupsi yang terjadi saat dia menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012. Namun Caimin tidak menjelaskan detail terkait materi pemeriksaan. Setidaknya, saudara, terdapat 3 orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka tetapi belum diumumkan secara resmi kepada publik. Program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mengkhawatirkan pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans. Anies menilai bahwa lembaga anti rasuah ini akan bersikap profesional dalam kasus yang ditanganinya. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Setelah sempat tertunda karena bentrok agenda, Muhaimin Iskandar hari ini memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI saat ia menjabat sebagai Kemnaker Trans Menaker Trans era tahun 2008 hingga 2014. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Asri, selamat petang. Jadi apa substansi dari pemanggilan Muhaimin hari ini? Apa yang digali oleh penyidik KPK dari Caimin? Ya, selamat petang dulu dan saudara. Usai diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 10 pagi tadi, Muhaimin Iskandar mengatakan ia telah memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemnaker pada tahun 2012 lalu. Namun memang Caimin enggan memberikan detail terkait apa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik ataupun juga materi yang digali oleh penyidik dalam kasus ini. Namun yang jelas, Caimin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi periode 2009 sampai dengan 2014, di mana kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Nah, Caimin dalam pernyataannya usai diperiksa juga tadi menyebutkan bahwa ia berharap dari penjelasannya, dari sikap kooperatifnya dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan oleh penyidik KPK ini dapat membuat terang dan juga membantu proses pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemnaker ini. Lebih lengkapnya, saudara, berikut pernyataan Caimin usai diperiksa oleh KPK yang telah kami rekam sebelumnya. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi.
Informasi lain yang kami peroleh dari Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri juga bahwa pemeriksaan terhadap Caimin hari ini adalah untuk membuat terang peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Saat ini sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, diantaranya mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali, yakni Reina Usman. Kemudian tersangka yang kedua adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, Inyoman Darmanta, dan yang terakhir dari pihak swasta merupakan Direktur PT Adi Inti Mandiri, yakni Kurnia. Nah, 3 tersangka tersebut sudah ditetapkan oleh KPK, dan selain pemeriksaan terhadap Caimin, KPK juga telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Dari informasi yang kami peroleh ada 3, termasuk Reina Usman, kemudian ada Berry Komaruzaman selaku pegawai negeri sipil di Kemenaker, yang mana diperiksa untuk didalami terkait dengan pengetahuan apa peran dari tersangka. Dan saksi lainnya yang turut diperiksa yakni Anik Sustiawati yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan di Kemenaker tahun 2012, dan juga ini diperiksa ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK ini didalami terkait dengan posisinya saat proyek dilaksanakan. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu pernyataan atau rilis resmi dari KPK terkait dengan proses perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker pada tahun 2012. Nilu. Asri, selain tadi kita sebutkan ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa, apalagi upaya yang sudah dilakukan oleh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini? Upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengusut kasus ini selain memeriksa sejumlah saksi, tentu saja melengkapi barang bukti untuk kemudian bisa memproses lebih lanjut kasus ini. Terbaru, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor ataupun juga di kediaman Reina Usman yang berada di Badung, Bali pada hari ini. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Reina Usman yang berada di Gorontalo pada tanggal 30. Selain di rumah Reina Usman, KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker, dan KPK juga telah melakukan upaya untuk mencegah pemberangkatan atau kepergian ke luar negeri kepada 3 tersangka tersebut, ini untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sebetulnya Nilu dan saudara, kasus ini sudah bergulir penyelidikannya sejak bulan Juli lalu. Namun memang sempat berproses lama di bidang penindakan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, dan hingga akhirnya diterbitkan ataupun juga statusnya dinaikkan menjadi penyidikan dan keluar surat perintah dilakukannya penyidikan atau sprindik pada bulan Agustus, dan kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi untuk kemudian ada penguatan terkait dengan dan pengusutan terkait dengan fakta-fakta yang ada sehingga bisa dibuat lebih jelas lagi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemenaker tahun 2012. Nilu. Asri Gurnawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK.